Cara toharoh pertama, cara kencing yang benar adalah hendaklah jongkok. Siapa yang mengajarkan kencing berdiri? Itu adalah ibu-ibu. Kenapa? Kalau anak kecil, waktu kita masih kecil ya, kalau anak perempuan disuruh jongkok. Tapi kalau anak laki, dipegang ketiaknya, atau bahasa Jawanya keleke, pegang, benar gak Pak? Jelek begini kan, disuruh kencing berdiri. Bahkan kadang-kadang anak-anak kalau ada yang kencing jongkok dibilangi, oh kayak anak perempuan. Kencingnya kayak anak perempuan. Ini satu ajaran yang perlu kita luruskan. Perlu kita perbaiki bahwa kencing yang benar itu adalah jongkok. Apa hikmahnya? Satu, nanti insya Allah saya akan kupas hikmah daripada kedokteran. Bagaimana cara jongkoknya? Yang pertama adalah seseorang kencing jongkok itu, saya ngadep ke sana, ini posisi kaki belakang. Jadi maaf, bukan begini. Bukan kaki ini rata, tidak, bukan begini. Ini. Tapi adalah dengan cara, ini saya tunjukkan ke belakang, dengan cara kaki kiri di belakang, gini, kemudian ini, apa bahasa Indonesianya apa ini? Bokong atau pantat, ngapunten ya di masjid ya, tapi saya sampaikan nggak apa-apa ya. Ya, ini terus kemudian diletakkan di sini. Nanti saya ngadep ke sana yang ini. Ini jadi seperti ini. Monggo, kalau ada yang langsung praktek nggak apa-apa, karena belum tentu bisa. Ini. Terus kemudian saya ngadep ke sana. Kaki kanan berada di depan. Jelek, ini tadi di belakang. Begini, kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang, ini tidak boleh duduk gini. Jangan begini, ini najis semua. Jadi ini, monggo, latihan Pak, belum tentu bisa. Nanti ini berhubungan dengan toharo. Kalau kencingnya tidak beres, wuduknya pasti tidak beres. Kalau wuduknya tidak beres, sholatnya tidak beres. Nah, ini. Terus kemudian yang kedua, kalau posisi seperti ini, maaf, seperti ini, maka kelep tadi posisinya seperti ini. Dia juntit begini. Tek. Sehingga setelah ini habis, dari kantong kencing habis, maka dia masih ada sisa di sini. Masih ada sisa di sini, di saat nanti saya praktekkan. Kencing berdiri. Saya coba, kamar mandi, saya kencing berdiri. Banyak kan di tempat-tempat itu kan kencing berdiri yang dibuat kayak gini itu kan banyak Pak. Terus kemudian saya coba sampai habis. Habis sudah saya lihat habis betul. Kemudian saya ambil tisu. Saya letakkan di sini. Saya ingin coba, saya letakkan. Kemudian di saat saya rukuk, saya coba di kamar mandi saya rukuk. Ternyata ini dapat tekanan basah tisu. Basah. Bagaimana kita sholat? Tapi nggak terasa. Kenapa? Karena dia sudah lewat dari klep. Kita pakai celana dalam, ya pakai celana dalam dari katun atau dari kain. Kira-kira tampak nggak? Nggak tampak. Tapi celana dalam kita basah dari urin. Najis nggak celana dalam kita? Bagaimana sholatnya? Bagaimana wuduknya? Ini yang kita lupa. Bagaimana cara benar yang benar? Jadi satu tadi jongkok. Kemudian yang kedua, posisi pundak. Ini pundak kita. Ini bukan lurus. Kalau lurus dia masih segini, maka dijatuhkan. Ini dijatuhkan. Jadi ini seperti ini, bukan lurus begini. Bukan lurus. Tetapi ini jangan gini. Ini jangan. Nah, gini duduknya enak banget. Ini kemudian dijatuhkan. Nah, di saat dijatuhkan itu, maka posisi kelep tadi yang seperti ini, dia akan turun ke bawah. Dia akan turun, akan ngadep ke bawah. Sehingga dia akan keluar habis. Akan habis. Ini. Yang kedua adalah seperti ini. Ini enak banget. Setelah selesai habis kencing, terus kemudian kadang-kadang masih tersisa. Itu boleh digoyang. Tidak perlu berdiri, boleh digoyang. Enak digoyang.
Karena posisi seperti ini tadi, apabila kita goyang, set dia berubah. Berubah, dia akan keluar lagi. Jadi cukup ini saja. Celek, plek, langsung dia keluar. 2-3 kali gak apa-apa. Insya Allah dia akan habis. Nah, setelah selesai seperti ini, yang kedua adalah hendaklah berdehem. Hendaklah berdehem. Ini yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdehem. Bagaimana cara berdehem yang benar? Ini juga penting. Berdehem yang benar itu bukan bukan. Berdehem yang benar itu perlu belajar. Gimana cara berdehem yang benar? Adalah dengan cara tarik nafas. Di saat ini tarik nafas, di saat seseorang tarik nafas, ini paru-paru mengembang, set. Kemudian ini ada batas antara rongga dada sama rongga perut. Ini ada namanya diafragma. Diafragma itu pembatas. Di saat seseorang narik nafas, itu seperti mangkok atau piring atau cakram, di mana dia akan lurus. Jadi diafragma di saat kita narik nafas, naik ini, lurus. Terus kemudian di saat kita hentakkan, dia akan ces begini. Di saat begini, dia akan menekan rongga perut, kemudian dia akan menekan daripada kantong kencing. Sehingga yang ditekan adalah bus, 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 dia akan keluar. Tetapi kalau lego dek kini belum. Jadi tidak keluar. Gampang ya, seolah-olah gampang. Saya belajar berdehem itu 15 hari. Yuk, bagaimana cara berdehem yang benar? Saya bertanya. 15 hari baru tahu dengan cara tarik nafas. Nah, bukan cara berdehem kayak orang mau lewat ada sandalnya. Bukan. Jadi caranya adalah tarik nafas. Nah, itu harus latihan sebanyak 3 kali. Begitu juga ibu-ibu. Ibu-ibu pun juga berdehem. Ini jarang kita dapatkan untuk berdehem ini, Pak. Yang ketiga adalah dengan cara diurut. Untuk yang perempuan itu adalah ditekan dengan menggunakan tangan kiri, ditekan di atas ini. Nanti kapan-kapan kalau ada pengajian khusus ibu-ibu, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menekan daripada kantong kencing dari atas. Plek, ditekan, dia akan keluar. Kalau untuk yang laki-laki, itu adalah dengan cara mengurutnya. Bagaimana cara mengurutnya? Adalah dengan menggunakan tangan kiri, bukan tangan kanan. Kemudian dengan tangan kiri itu, cara mengurutnya bukan dilingkarkan. Nah, sebelum saya menceritakan tentang bagaimana cara ngurut, biasanya kadang-kadang ngapunten, ini disentik. Benar, ini disentik, benar. Saya pengajian di mana-mana, itu ternyata, dokter, itu harus disentik, dokter. Nah, kalau disentik seperti ini, tujuannya betul, supaya tuntas. Betul, supaya tuntas. Tapi caranya yang salah. Kenapa? Di saat begini, maka dia akan ke paha sini dan ke paha sini. Celetik. Dan tidak terasa. Kenapa? Karena kita sudah biasa pakai celana, sehingga tingkat kepekaan daripada ini sudah sangat sedikit. Sensitifnya sangat sedikit. Sehingga tidak terasa kalau kena hanya percikan 1 atau setengah tetes ke sini dan ke sini. Kemudian kita pun wudhu. Kemudian sholat, bagaimana badannya? Najis. Bagaimana celananya? Najis. Kita seolah-olah selesai. Belum. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara ditekan. Bagaimana caranya? Bukan dilingkarkan. Jadi bukan dilingkarkan seperti ini. Melingkar, bukan. Bukan juga kalau ini jam. Lingkar 12, 3, 6, 9. Ya. Bukan jam 3, jam 9. Bukan begini. Bukan seperti ini. Tetapi adalah jam 12, jam 6. Jam 12 itu adalah jempol untuk sebagai penahan, penopang. Kemudian yang jari kelingking. Jari apa ini? Kelingking ya, bahasa Indonesia kelingking ya. Jari kelingking ini adalah untuk ditarik ke depan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dilakukan seperti